Diplomat tewas terlakban dan kesimpulan polisi tidak ada tindak pidana. Lalu benarkah demikian? Kita akan bahas bersama Thomas Sunario, kriminolog dari Universitas Indonesia, dan juga Yusuf Warsim, komisioner dari Kompolnas. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Thomas, Pak Yusuf. Saya ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, kesimpulannya adalah tidak ada tindak pidana. Tapi sepertinya keluarga tidak puas, keluarga korban ataupun keluarga Arya Daru ini tidak puas dengan kesimpulan polisi itu dan diminta agar penyelidikannya juga dilanjutkan, meskipun polisi menyatakan ini tidak ditutup kasusnya ya, masih akan berlanjut. Bagaimana harusnya polisi menyikapi tuntutan keluarga ini? Baik, terima kasih. Pertama tentu Kompolnas sebagai pengawas eksternal kinerja kepolisian, kami juga tentu melakukan pemantauan bagaimana nantinya yang pasti sikap dan respon keluarga ini sangat penting. Karena Kompolnas sendiri sudah bertemu juga dengan pihak keluarga, dengan istri tentu apabila memang benar respon keluarga terhadap hasil penyelidikan yang sudah dirilis kemarin itu katakanlah belum puas, masih ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah kita akan ketemu kembali, memastikan kira-kira pada sisi mana yang masih perlu dipertanyakan. Yang kedua, Kompolnas sendiri di dalam proses penyelidikan yang kemarin sudah disimpulkan hasilnya, tentu melihat apa yang disampaikan oleh Pak Direktur itu kan sebenarnya dalam bahasa hukumnya itu ya kalau mau tegas, kalau berdasarkan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, hasil penyelidikan itu wajib digelar untuk menentukan peristiwa pidana atau bukan. Tapi kan bahasanya tidak dalam diksi itu. Pertama, disampaikan belum menemukan unsur peristiwa pidananya. Gitu ya. Tapi dalam interaksi dengan rekan-rekan media, diksinya menjadi tidak. Jadi belum atau tidak. Baru kemudian ada catatan kita bahwa Pak Direktur membuka berbagai macam informasi-informasi nantinya apabila ada dari siapapun yang itu bisa dilakukan pendalaman. Itu sangat penting itu. Artinya bahwa kemarin itu sebenarnya merilis ya namanya penyelidikan itu apabila pun hasilnya tidak ditemukan peristiwa pidana atau lebih tegas lagi bukan peristiwa pidana, tapi penyelidikan itu bisa dibuka kembali ketika ada bukti baru. Ada catatan yang kedua, masih berupaya untuk mendapatkan ataupun menemukan handphone yang sehari-hari yang digunakan, yang itu kita anggap terakhir yang itu off. Ya, itu jadi kunci sebenarnya. Ya, apakah nanti ditemukan ada petunjuk yang itu sifatnya petunjuk baru? Bisa saja, bisa saja. Berbeda kalau itu penghentian penyidikan. Kalau penyidikan itu kan tindakan penyidik untuk membuat terang peristiwa pidana itu dan menemukan siapa pelakunya. Kalau dihentikan di SP3, nggak ada upaya selain pra-peradilan yang membatalkan itu alasannya polisi sampai detik ini juga tidak menutup itu ya. Jadi memberikan kesempatan penyelidikan dibuka kembali karena salah satunya barang bukti handphone yang krusial tadi belum ditemukan gitu ya. Betul. Kompolnas sendiri kan sebenarnya sudah melakukan pendalaman di dalam penalaran apabila ini dikatakan dugaan tindak pidana yang itu almarhum sebagai korban pembunuhan. Kita nalarkan betul itu. Tapi di dalam penalaran bahwa ini diduga pembunuhan tidak mendapatkan satu dukungan bukti dan fakta yang bisa mendukung itu. Pertama, soal identifikasi sidik jari. Lakban itu kan lem. Itu melekat itu benda apapun itu membekas gitu. Ternyata identifikasinya hanya sidik jari korban. Waduh. Tidak ditemukan ada sesuatu yang bersifat lain. Nah, itu. Pak Thomas, keluarga sepertinya tidak puas dengan hasil kesimpulan sementara ini. Kalau dibilang sementara, saya bilang sementara karena penyelidikannya bisa saja dibuka kembali dan belum ditutup. Tapi menurut kacamata kriminologi, kira-kira mengapa keluarga korban ini masih menuntut untuk penyelidikan ini dilanjutkan dan menyatakan bahwa ini bukan peristiwa bunuh diri? Ya, ini kan lebih ke misterius ya. Dan perilaku manusia itu kompleks. Ya, makanya kan polisi menggunakan scientific investigation. Nah ini yang di luar ini sudah berkembang begitu liar ya, macam-macam. Tapi saya ingin melihat juga bahwa
perilaku manusia ya, itu banyak faktor, tidak mungkin dipengaruhi oleh satu faktor. Yang pertama, kalau menurut seorang psikologi sosial ya, itu ada kebutuhan manusia. Yang paling dasar adalah kebutuhan untuk bernafas, seks. Kalau nggak ada seks kan kita nggak ketemu di sini. Untuk keturunan, rumah dan sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan psikologis, artinya rasa aman. Rasa aman itu bukan hanya polisi ya, misalnya kalau kita mau bercinta atau mau selingkuh kan cari tempat yang aman. Nah, lalu juga kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini nilai dan norma. Ya, dan kalau itu sudah disepakati secara umum itu jadi budaya. Nah, nilai dan norma ini yang menentukan apakah itu kejahatan atau tidak. Ya, jadi yang pertama yang sudah diketemukan adalah sebab kematian. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Nah, tadi juga disebut oleh psikolog ada tekanan. Secara sosiologis ya, itu ada berbagai bentuk bunuh diri. Kalau itu bunuh diri ya, sementara yang pertama itu bunuh diri yang egoistis. Nah, itu orang yang keterikatan sosial sedikit ya, dia merasa terasing bisa bunuh diri. Yang kedua altruistik. Nah, ini dia justru bunuh diri dengan melaksanakan ingin melindungi orang. Waktu perang. Teroris. Nah, itu kan punya keyakinan kalau saya bunuh diri begini. Kamikaze di Jepang yang dulu menenggelamkan kapal induk, dia masuk ke dalam. Nah, itu. Lalu itu kebutuhan sosial, nilai-nilai itu. Nah, ini juga yang mengikat manusia. Sampai sekarang yang diketemukan adalah sebab-sebab kematian. Tapi motivasi kita belum bisa menggali karena yang bersangkutan kan sudah meninggal. Makanya perlu digali ya. Ada satu jenis bunuh diri sendiri yang disebut bunuh diri fatalistik. Artinya dia ada di suatu tempat ya, itu bisa di kantor di mana, sehingga dia merasa tertekan, tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa mengontrol dirinya, dan itu menyebabkan bunuh diri. Itu secara teori ilmu sosial. Jadi kita motif-motif sosial belum diketahui. Nah, ini perlu juga pendalaman di kantor dengan siapa. Ya. Nah, saya sebentar selalu kan ada perempuan juga. Apakah ini tidak ada segitiga ini? Tapi keluarga ini kan merupakan orang yang paling dekat dengan korban, dengan Arya Daru, dengan diplomat Kemlu yang tewas ditemukan terlakban ini. Mungkin mereka juga tahu keseharian korban ini atau almarhum ini tidak memiliki masalah ataupun tidak memiliki tekanan, tidak memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya begitu. Tapi mengapa sekarang polisi tidak mempertimbangkan keluarga korban yang ingin dilanjutkan penyelidikannya? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Thomas. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih membahas kesimpulan polisi terkait tewasnya diplomat muda yang terlakban di Indekos, yang disimpulkan polisi tidak ada tindak pidana. Tadi saya bertanya ke Pak Thomas sebagai kriminolog bahwa keluarga sampai sini belum percaya begitu ya bahwa Arya Daru ini melakukan bunuh diri dan meminta polisi melanjutkan penyelidikan supaya benar-benar tahu apakah ini benar-benar motif bunuh diri atau tidak. Dan saya menduga, ini dugaan saya, nanti bisa dievaluasi lagi oleh Pak Thomas. Saya menduga keluarga ini kan punya hubungan yang dekat, punya pengetahuan sehari-hari Arya ini bagaimana sifatnya. Apakah itu yang membuat keluarga bersikukuh bahwa ini tidak mungkin bunuh diri karena korban ini tidak memiliki masalah, tidak memiliki tekanan? Ataukah ada kemungkinan lain? Keluarga justru sama sekali tidak mengetahui gerak-gerik Arya sebelum melakukan tindakan atau sebelum tewas ditemukan di Indekos? Ya, secara psikologi kan ada kepribadian introvert. Dia tidak akan menceritakan yang ada yang begitu ya? Ada ya. Itu mungkin juga disebut juga ya. Biasanya kan se-introvert-introvertnya manusia adalah orang terdekat seperti istri menceritakan sesuatu. Ini benar-benar tertutup, ada yang seperti itu. Tapi secara sosiologis ada yang dibilang itu disimulasi ya. Jadi kita berlaku pura-pura. Jadi kita nggak bisa menduga ya apakah orang baik ya itu bisa jahat ya, bisa bunuh diri
ya atau macam-macam. Elvis Presley gimana baiknya, lalu penyanyi juga itu Whitney Houston, dan di kita ini yang kalau menurut kita nggak duga ya, Sambo itu polisi jenderal, ngapain dia nembak anak buahnya? Seharusnya sendiri. melindungi masyarakat, Seharusnya publik, malah melakukan tindakan pidana, membunuh gitu. Ya, jadi ini menurut saya polisi pun terbuka kan kalau ada informasi yang baru dari pihak keluarga juga. Tapi kan itu ada prosedurnya ya. Apalagi ada handphone yang hilang. Lalu dari teman-teman di kantor itu kan hanya sedikit yang di dalam ya. Kalau kita bicara seks itu bukan seks dalam hubungan seks ya. Selingkuh juga. Apakah ada segitiga ini? Itu dugaan Anda? Dugaan kan boleh, karena yang bersangkutan kan udah nggak bisa ngomong. Kita kan scientific aja. Baik. Pak Yusuf, saya tahu Kompolnas juga sempat berbincang dengan keluarga begitu ya, beberapa waktu ke belakang sebelum polisi menyimpulkan bahwa ini tidak ada tindak pidana dalam peristiwa tewasnya Arya Daru. Pada saat itu apa saja sebenarnya yang dibicarakan oleh pihak keluarga? Adakah juga gerak-gerik Arya atau keseharian Arya diungkap oleh keluarga pada saat berbicara dengan Kompolnas? Ya, itu tanggal 20 Juli kan, tim Kompolnas ke Yogyakarta bertemu keluarga. Nah, yang pertemuan dengan keluarga itu sebenarnya yang paling sangat penting adalah kepada istri. Karena momen-momen terakhir yang komunikasinya itu ada pada istri, yang dimana menurut keterangan istri mengalami keterputusan komunikasi yang itu sudah off. Nah, sekitar pukul 21. Maka sebenarnya komunikasi dari istri ini menjadi sangat penting untuk mengungkapkan fakta apa. Karena dari istri ini pula ada komunikasi dengan pihak penjaga kos sampai tengah malam, malah dini hari. Nah, dan penjaga kos ini diharapkan oleh pihak istri, ya mungkin secara ini pandangan orang awam saja kita mengatakan secara psikologi. Psikologi istri ketika misalnya lagi ada hal yang penting, percakapan yang komunikasi dengan suami ketika mengalami keterputusan, pasti istri mengalami gundah gulana gitu. Ini ada apa kok suami saya? Sehingga itu mencoba menghubungi kembali di itu asumsi yang kita bangun gitu. Itu asumsi positif bahwa ya seorang istri yang memang harus merasa kecarian ketika mengalami keterputusan komunikasi ya Pak Thomas. Betul. Itulah yang motif itu yang kita dalami untuk mendapatkan informasi, sehingga kalaupun dikatakan ada kecurigaan istri meminta menggeserkan posisi kamera kepada penjaga kos, ya kita melihatnya kegundah-gulaan seorang istri ketika mengalami keputusan informasi. Tapi tentu sekali lagi komunikasi antara istri dan almarhum, komunikasi antara istri dengan penjaga kos itu kami memang pada saat sudah bertemu itu menjadikan sesuatu informasi yang sangat penting, yang itu akan kita cek bagaimana penggalian yang dilakukan oleh penyelidik. Nah, tentu bagaimana? Nah, ada ahli yang sudah dilipatkan, ahli psikologi forensik, Apsipor. Ya, saya pikir penjelasan Apsipor itu yang itu adalah pihak independen. Pertanggungjawaban profesinya, akuntabilitasnya dipertanggungjawabkan itu apabila diragukan. Ya itulah yang sudah dijelaskan. Artinya keterangan keluarga dalam hal ini istri itu juga sinkron dengan analisis yang dilakukan oleh tim forensik. Ya, sepertinya kan seperti itu. Cukup kan kalau kita menjelaskan dari Apsipor itu apa yang sesungguhnya dialami, tentu menyatakan karakter positif, pasti juga menganalisis bagaimana istri menjelaskan tentang suaminya. Kan itu sangat penting. Nah, itu sudah sangat lengkap. Apabila diragukan, maka profesi psikolog forensik ini menjadi rendah akuntabilitasnya. Pak Thomas, almarhum juga kan dikatakan oleh polisi sebelum tewas ini sempat juga melakukan konsultasi psikologis. Apakah ini juga yang menjadi dasar polisi? Apakah itu juga cukup kuat bagi polisi menyimpulkan bahwa ini tidak ada tindak pidana, alias mungkin dugaannya adalah bunuh diri begitu kira-kira? Bunuh diri itu bukan tindak pidana ya. Itu ya orang mau membunuh diri ya. Kalau itu disebut pidana nanti orang dengan sempurna akan bunuh diri. Tidak ada tindak pidana oleh polisi dan disimpulkan dalam hal ini bunuh diri begitu. Apakah itu juga membantu tadi soal konsultasi psikologis itu tadi? Jadi artinya kan tidak ada
pidana ya. Bisa disimpulkan bunuh diri. Atau kan ada yang mengatakan itu kecelakaan. Nah, kecelakaan itu apa? Ya, apakah dia ada penyakit salah minum obat? Ya. Dan ini ya meskipun ini ada riskan, saya tidak membuat kesedihan keluarga ya. Tapi di dalam buku ya yang ditulis juga orang yang punya kelainan kejiwaan itu, Marquis de Sade, orang Perancis bangsawan, dia menulis tentang ratusan kelainan seksual ya. Itu antara lain yang dia bisa menikmati ya kelainan seksual kalau dia napasnya berhenti. Dan apakah benar apa tidak, itu kan nanti ada psikiater dan sebagainya. Nah, sebab orang tertidur pun itu kan di dalam mimpi bisa melihat. Nah, orang narkoba kan macam-macam sekarang. Mau cari yang apa? Kamu yang bercinta yang ini. Nah, itu perlu digali juga. Apakah kecelakaan atau tidak? Nah, ini bisa polisi menjelaskan. Ini kan masyarakat semua yang bicara juga mereka bukan orang-orang yang tidak mengerti. Banyak mereka juga yang dari psikiater di luar gitu. Ya, polisi sendiri pun kadang-kadang, oh ya mungkin betul. Terakhir Pak Thomas, ini kan satu barang bukti sebenarnya yang masih dicari oleh polisi. Telepon genggam ya Pak Yusuf ya. Yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan saya yakin ini menjadi barang bukti yang sangat krusial karena di situ ada komunikasi dengan siapa saja almarhum berkomunikasi. Nah, apakah nanti ketika handphone atau telepon genggam ini dibuka ataupun ditemukan begitu, ini justru yang benar-benar menjadi titik terang kasus ini? Bisa jadi dimunculkan begitu. Sekarang kan orang biasa pun kan handphonenya bisa 2-3. Apalagi yang dia seorang diplomat yang ini ya. Banyak relasi dan sebagainya. Itu kan macam-macam ya. Ada yang buat bisnis misalnya, ada yang kantor, ada yang buat istri, ada yang buat lain-lain ya. Ya, itu alat komunikasi dengan siapapun. Betul. Ya kan sekarang kita yang mau minta cerai aja bisa pakai handphone. Ya. Mau janjian dengan perempuan bisa lewat ini. Ada khusus itu. Jadi artinya ya tidak menuduh itu, tapi handphone itu bisa berbagai macam informasi kalau ketemu. Tapi kalau yang bersangkutan membuang yang kita tidak tahu atau dimusnahkan ya misteri saja. Sulit, ya? Nah, berarti terakhir saya ke Pak Yusuf, kira-kira polisi bisa nggak menemukan atau sudah ada titik terang nggak untuk menelusuri keberadaan telepon genggam milik almarhum ini? Ya, secara teori kalau kita jelaskan dari ahli cyber kemarin itu, ketika sudah off, sudah tidak bisa aja sinyal. Ya. Sulit sekali dilacak. Yang diketahui terakhir off itu di mana? Di GI katanya. Kecuali dia hidup. Nah, hidup sinyalnya menyala kan begitu. Disitulah menjadi tantangan. Namun kita tentu dari awal memang menanyakan, ini handphonenya di mana gitu. Tapi setelah dicek karena ada data yang dari handphone itu terkonek dengan device lain, itu notebooknya atau laptopnya, sehingga dari laptop itu diungkap ada fakta-fakta yang sudah bisa menjelaskan, sehingga nilai urgensitasnya itu menjadi bukan ini tanpa ini pun bisa, tapi mungkin ada petunjuk lain bisa saja karena pasti dipastikan tidak semua datanya itu terkonek ke device lain, itu bisa saja. Oleh karena itu ya kita tetap mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Direktur Penyidik Polda Metro Jaya akan berupaya mencari, ya itu akan terus kita pantau bagaimana hasilnya nanti. Kita akan sama-sama juga nantikan, terlebih ada tuntutan dari pihak keluarga agar penyidikan ini tidak dihentikan karena masih ada ganjalan dari pihak keluarga. Meskipun tadi kita bahas kemungkinan keluarga ada sesuatu yang belum juga diinformasikan kepada publik gitu ya. Apa sebenarnya yang terjadi sesaat sebelum diplomat muda Kemlu ini tewas ditemukan terlakban di perlu kejujuran semua pihak. Harus ada kejujuran semua pihak. Baik, terima kasih Pak Thomas, Pak Yusuf sudah hadir di studio Kompas TV untuk Sapa Indonesia Malam. Kita bertemu lain waktu. Selamat malam, Bapak.